Shalom saudara-saudara yang ada di rumah, harus terberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita menyatakan, kita memujikan puji-pujian yang luar biasa. Kita menyatakan bahwa Allah, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa dan sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan kita, saudara. Allah kita sanggup, Allah kita perkasa, saudara. Dia akan selesaikan semua perkaramu. Dia akan menanggung segala dosa kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, dan semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus karena samanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus karena samanya, kuasanya tak berubah. Mari saudara di rumah, kita mau goyangin badan, kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Angkat suaramu. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya Allah sanggup
kuasa Tuhan kekayaan abadi. Amin. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Musik. Saudara, kita mau bangkit dari tempat duduk. Kita mau joget buat Tuhan. Kita mau teriakan bahwa Yesus baik, saudara. Come on, say hey, say Jesus, hey. Goyangkan badanmu, saudara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya kuasa yang gak akan pernah berubah, saudara. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pergumulan yang luar biasa buat Tuhan, saudara. Mari saudara, kita mau teguhkan hati kita. Terkadang saudara, di kehidupan ini memang berat. Bahkan terkadang pun kita memang mengikuti yang namanya kesesatan dunia. Banyak sekali penyimpangan terjadi dalam hidup ini, saudara. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Maka dari itu kita mau undang Tuhan dalam hati kita untuk menyelidiki setiap pikiran, apa yang kita lihat dan apa yang kita ucapkan. Dan kita mau nyatakan bersama, saudara. Lagu yang tak pernah habis di hidupku, sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mampu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan pada petang hari ini kita boleh lagi bersama-sama. Mari kita mau belajar akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa sama-sama, tundukkan kepala untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya, kami bersyukur Bapa yang di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kalau saat ini Tuhan kami berada di dalam posisi yang baik,
dengan kesehatan yang baik, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, berikan hati kami dan kepikiran kami hanya tertuju kepadamu, dan berikan kami telinga seorang murid supaya kami boleh belajar dan mengerti maksud baik Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang terus turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Pada petang hari ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini untuk kami boleh Tuhan belajar firman-Mu secara gamblang seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kalau kita saat ini di dalam kehidupan yang lebih baik, di dalam kesehatan yang baik, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada petang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah yang mengikuti akan ibadah secara live streaming di YouTube ini, mari kita mau belajar bersama-sama pada petang hari ini tentang persembahan hidup yang berkenan. Sungguh luar biasa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan boleh mempersembahkan hidup kita menjadi hidup yang berkenan di dalam Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan dengan perikop yaitu persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat yang keenam, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang ke-8, jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini adalah surat Paulus pada jemaat yang di Roma pada saat itu, saudara ya. Di ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita tahu bahwa persembahan adalah suatu ungkapan rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan kita, saudara ya. Persembahan yang boleh kita naikkan, apapun yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita mau naikkan kepada Tuhan kita, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa persembahan itu, mezbah itu yang menjadi korban adalah binatang-binatang, saudara ya. Binatang pilihan yang diberikan di atas mezbah sebagai
korban bakaran. Tetapi itu zaman dahulu. Tetapi ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa sejak kematian Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai korban yang sempurna dilakukan, persembahan binatang tidak dituntut lagi. Karena kita tahu bahwa persembahan yang sempurna itu yang diberikan Yesus Kristus kepada kita, setiap umat manusia yang percaya kepada Dia dan akan menerima keselamatan yang kekal. Nah, bagi orang yang percaya, seharusnya mempunyai keinginan yang tulus untuk kita boleh menyenangkan hati Allah. Dalam kasih dan pengabdian serta pujian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam hati dikatakan, biarlah kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani saudara. Untuk menjadikan pelayanan. Ya. Dan keinginan yang besar harusnya kita boleh hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Kita tahu bahwa mungkin pada saat ini ya banyak sekali tekanan atau godaan duniawi yang kita hadapi. Tetapi disinilah ujian bagi setiap kita. Untuk kita boleh berproses di mana hidup kita ini boleh menjadi hidup yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh memisahkan diri dari dunia ini saudara. Bahwa kita juga dituntut, biarlah kita boleh menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ya, menerangi di tempat yang kegelapan saudara. Dan hidup dengan Allah, menjauhkan diri kita kepada hal-hal yang keduniawian. Yang kedua, kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai tubuh yang sudah mati karena dosa. Dan sebagai kita diperbaharui di dalam Tuhan sehingga Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita saudara. Ya. Nas yang kita baca di atas menyatakan bahwa kita ini adalah persembahan, itu berupa tubuh kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana wujud persembahan kita saudara? Apa yang harus kita lakukan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, yaitu persembahan tubuh yang sehat. Ya, yang dikatakan tadi di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat mendukung pekerjaan atau aktivitas yang ada. Serta kita juga bisa melayani di dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Di dalam tubuh yang sehat, kita pun juga bisa beraktivitas dengan leluasa ya saudara. Coba kalau kita tubuhnya lagi nggak enak badan saudara ya, pasti kita juga mengalami kelemahan. Ketika kelemahan fisik itu melanda, kita juga mengalami kelemahan di dalam pemikiran kita saudara ya. Nah, ketika kita boleh memelihara hidup kita secara sehat ya tentunya kita harus melakukan apa? Makanan yang sehat, ya, olahraga, dan juga istirahat yang cukup saudara. Supaya tubuh kita ini juga bisa mengolah dengan baik. Karena memang tubuh kita ini kan terdiri dari banyak organ-organ tubuh yang saling bersangkutan satu dengan yang lain saudara. Kalau kita makanan yang baik yang kita asup gitu saudara ya, berarti tubuh kita menyerap makanan yang bergizi, yang seimbang, itu juga baik untuk tubuh kita saudara ya. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa kita ada kolesterol tinggi gitu saudara, berarti ya kita harus berhenti makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi saudara. Ya juga mungkin kita ketika tes gitu ada kadar gula yang tinggi di dalam tubuh kita, ya kita harus mengurangi makanan-makanan yang manis. Ya, mari kita juga memberi asupan pada tubuh kita adalah makanan-makanan yang sehat. Ya, dan juga kita mungkin bisa berolahraga dan juga istirahat yang cukup. Karena istirahat yang cukup itu juga membantu organ-organ tubuh kita saudara untuk mengembalikan apa yang mengalami kelemahan. Kalau kita misalnya suka begadang ya saudara, itu pastinya juga mempengaruhi keaktivitasan kita pada esok harinya saudara, pasti lemes ya. Nah selain daripada itu, tubuh yang sehat harusnya
ketika tubuh kita juga sehat, saudara, rohani kita juga harusnya sehat. Ya. 1 Korintus 6 ayat 13 demikian dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Artinya ketika kita boleh memberi asupan makanan kepada perut kita. Dan perut kita itu mengolah makanan. Yang saya katakan tadi, berarti itu juga ketika makanan yang sehat ada di dalam tubuh kita mengolah dengan baik, saudara ya. Nah, tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan yang akan dilakukan. Sebaliknya tubuh yang sakit pasti akan menghambat aktivitas kita. Ya, hasil yang menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan diharapkan. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita, saudara ya. Untuk itu mari kita mau belajar lagi. Ya, mengolah tubuh kita, apalagi semakin kita berusia, bertambahnya usia, otomatis juga organ-organ tubuh kita beberapa pasti mengalami juga kelemahan, saudara ya. Apalagi kita tahu mesin aja ada lifetime-nya, begitu juga tubuh kita, saudara. Yang dulu mungkin kita makannya wah segala macam dimakan. Tetapi ketika usia semakin meningkat di usia 40-an ke atas, 50-an ke atas, harus mulai memilih-milih makanan. Apa yang baik buat tubuh kita, saudara ya. Nah, yang kedua, apa yang menjadi wujud dari persembahan hidup kita, saudara? Yang kedua yaitu persembahan yang tidak tercemar. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini. Di dalam ayat 1 tadi disebutkan bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah kudus dan yang berarti dikhususkan. Apa yang telah dikhususkan itu tidak boleh dicemari dengan hal dunia, saudara. Artinya dikhususkan berarti artinya disendirikan. Ya, berarti disendirikan. Berarti ada hal-hal yang harus kita jagai, saudara. Memang hidup kita ini di tengah-tengah dunia, tidak mungkin kita juga istilahnya apa ya? Begitu ketika kita di saat ini kan masih ada di dunia, saudara ya. Jadi kadang kita memang harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dunia ini. Tetapi aturan-aturan yang ada di dunia ini kita harus keseimbangkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, karena tidak semuanya itu baik untuk kita, saudara. Di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat, kemurnian hidup kita ini harus dipertahankan. Ya, nah di dalam kita harus sadar, saudara ya. Sebenarnya kita harus sadar bahwa sistem dunia ini adalah jahat ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 40 dikatakan demikian. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, banyak kita tahu ketika kita berada di dunia nyata, di dalam dunia kita, saudara ya. Itu banyak sekali godaan yang harus kita hadapi. Banyak sekali tekanan yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana caranya kita bisa menghususkan diri kita? Bagaimana caranya kita bisa mempertahankan diri kita menjadi umat pilihan Allah dan tubuh kita tidak tercemar. Yaitu harusnya kita selalu dekat dengan Tuhan kita, saudara ya. Kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari dunia ini. Mungkin kadang kalau kita bersikap tegas tidak mengikuti apa yang populer di dunia ini, pasti kita juga mulai disiriki teman gitu, saudara, istilahnya ya. Tapi ketika kita mau berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, tentunya Tuhan juga akan memberikan perlindungan. Tuhan akan memberikan proteksi bagi setiap kita, saudara. Ya, dan
Di dalam Galatia pasal 1 ayat yang keempat dikatakan demikian. Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat. Yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Artinya ada proteksi bagi anak-anak Tuhan. Ketika kita tidak mengikuti arus akan dunia ini, saudara. Kita tahu bahwa kadang di sekeliling kita, ya, di sekeliling kita ini kita diperhadapkan kepada orang-orang atau keadaan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi disinilah kita diuji, disinilah kita berproses. Ketika kita tidak mengikuti jalan-jalan dunia, tetapi kita tetap mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa Tuhan ini adalah Allah yang akan melepaskan kita dari dunia yang jahat ini, saudara. Berarti Allah itu memproteksi pada setiap diri kita, saudara. Di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus ini tinggal di dalam diri kita, saudara. Dan tubuh kita ini adalah milik Kristus. Berarti tadi dikatakan bahwa kita ini harus menyucikan diri kita. Kita harus mengususkan diri kita, saudara. Supaya kita menjadi persembahan yang tidak tercemar di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen, tubuh kita adalah tempat tinggal pribadi Roh Kudus, di mana Roh Kudus merupakan tanda dari Allah untuk yang menyatakan bahwa kita ini adalah miliknya, ya. Ketika Roh Kudus ini tinggal di dalam diri kita, saudara, berarti kita ini menjadi miliknya Allah. Tubuh ini sama sekali tidak boleh dicemari oleh kenajisan atau oleh kejahatan. Jadi kita harus benar-benar, saudara, kita tahu bahwa banyak sekali tekanan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi percayalah, ketika kita tetap berada di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Apapun, ya saudara, baik melalui pikiran kita, keinginan kita, kehendak atau tindakan-tindakan hal yang lain. Kita harus mengekang itu, harus menyesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Sebaliknya saudara harus hidup sedemikian rupa sehingga saling menghormati dan memuliakan Allah dengan tubuhmu, saudara. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibayar lunas, ya. Dibayar lunas oleh kuasa darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib supaya kita boleh diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita, saudara. Pembaharuan budi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Kita mau menginjak yang ketiga, yaitu persembahan yang disertai dengan pembaharuan budi. Apa itu maksudnya, saudara? Yang di Roma pasal 12 ayat yang ke-2b dikatakan demikian. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, ya. Persembahan tubuh kita juga dilengkapi dengan pembaharuan pikiran dan pembaharuan budi dari hari ke hari, saudara. Artinya apa? Di dalam Tuhan iman kita juga harus boleh bertumbuh, saudara, ya. Kalau kita ada kata-kata demikian, usia boleh dewasa, ya, tetapi umur boleh bertambah, tetapi kedewasaan itu pilihan, saudara. Nah, di dalam diri kita, ketika kita menginjak usia yang lebih lagi, saudara, harusnya itu juga disertai dengan kedewasaan secara rohani, ya. Umur semakin bertambah, kedewasaan harusnya juga boleh semakin bertambah, saudara. Bukan dewasa umur tapi sifat masih kanak-kanak, saudara. Ya, itu bukan persembahan yang disertai dengan pembaharuan budi.
ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin menjengkelkan ya saudara. Ingatlah bahwa itu adalah juga mengasah untuk diri kita. Untuk kita istilahnya pribadi kita boleh diasah saudara. Supaya kita boleh sabar ya menghadapi orang-orang yang demikian. Kita lebih lagi orang Jawa bilang legowo gitu saudara ya. Nah, gimana caranya saudara ketika kita diperhadapkan pada orang-orang seperti itu? Ya kita harus bersabar. Firman Tuhan katakan demikian, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu artinya ketika kita tahu kalau di pasar itu tukang daging itu kalau ngasah pisaunya dengan besi. Artinya ketika pisau itu tumpul, diasah itu menjadi berguna saudara, memotong dengan baik. Nah, ketika kita jadi manusia, kita juga diperhadapkan pada orang-orang seperti itu. Dan artinya kita juga harus memperbarui budi kita, saudara. Kita harus lebih, keimanan kita harus lebih meningkat. Kesabaran kita, saudara ya. Dan juga ucapan syukur perlu. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi permasalahan, persoalan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita cari Tuhan, sujud di hadapannya. Cari jawaban di dalam Tuhan. Tuhan, bagaimana keadaanku? Aku mengalami tekanan. Ingat saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ketika kita dalam mengalami tekanan itu artinya Tuhan mau kita naik, meningkatkan next level iman kita saudara. Ya, semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan kita saudara. Bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Sehingga kita boleh hidup berkenan kepada Allah serta mengerti mana yang sempurna di hadapan Allah saudara. Ketika kita mengetahui bahwa rahasia kebenaran firman Tuhan itu kita pelajari dan kita tahu, tentunya keimanan kita, pembaharuan budi kita itu selalu meningkat saudara. Jadi mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita ke dalam kepada Tuhan kita melalui hidup yang berkenan di hadapannya. Kita mau supaya hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup dan berkenan dan memuliakan nama Tuhan kita. Persembahan yang tidak tercemar, bahkan persembahan yang disertai dengan pembaharuan budi saudara ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan demikian saudara. Mari kita baca dulu bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, ini kehendak Tuhan supaya di dalam pemikiran kita, hidup kita, perasaan kita menyertakan Yesus di dalamnya saudara. Supaya kita seiring sejalan, supaya kita mau mengetahui apa kehendak baik Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Ya, pembaharuan budi terjadi jika kita berpikir dengan pola berpikir Kristus. Yaitu makanya dengan demikian mari kita gali firman Tuhan lebih lagi saudara. Beri waktu kita untuk kita boleh menyelidiki firman Tuhan. Beri diri kita dan waktu kita untuk kita boleh dekat lagi dengan Tuhan. Melalui doa kita, melalui pujian penyembahan kita dan melalui pembacaan firman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada petang hari ini. Biarlah kita boleh belajar lebih lagi bersama-sama untuk kita boleh hidup di dalam kekudusan yang Tuhan mau dan hidup yang berkenan di hadapannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Haleluya. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Senantiasa ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus ajarkan kami senantiasa untuk kami boleh memperbaharui
budi kami Tuhan, supaya iman kami boleh semakin meningkat di hadapan-Mu. Kedewasaan kami di dalam Engkau ya Tuhan, yang menuntun hidup-hidup kami dari sehari ke sehari. Dan biarlah penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan, Engkau senantiasa ingatkan untuk kami boleh menguduskan diri kami Tuhan, supaya hidup kami ini tidak tercemar ya Bapa, tetapi kami memberikan kehidupan kami yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena dari itu ya Bapa, biarlah Engkau menteraikan firman ini ya Bapa, dan biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang memberikan penjelasan lebih lagi bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat syukur. Bersyukur, syukur buat kasih setiamu di dalam hidup. Syukur, aku bersyukur, Bapa. Silakan duduk, saudara yang di rumah. Kita berjumpa lagi minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you.